Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Sekar Enda. Siapkan alat dan bahannya. Buat slip knot, lalu buat CH sebanyak 45 CH, yaitu kelipatan 6 ditambah 3. Setelah di CH nomor 45, kita tahan buat 1 CH. Lalu kita buat DC masuk di lubang yang sama di sini. Buat 2 DC di lubang berikutnya. Ada 3 DC seperti ini. Lalu buat 3 CH lagi. Di bawah kita skip 3 CH, 1, 2, 3. Kita buat DC di lubang berikutnya. Satu, 2, 3. Buat 3 CH, lalu skip 3 CH, 1, 2, 3. Buat 3 DC. Tiga CH lagi, lalu 3 DC. Lanjutkan membuat pola ini sampai di ujung. Nanti di ujungnya pasti ada 3 DC seperti ini ya, seperti di awalannya tadi. Kemudian buat 1 CH, lalu putus benangnya dengan korek api. Ambil benang warna lainnya. Kemudian buat slip knot. Ambil 1 benang dengan hakpen seperti ini ya. Kita akan membuat DC masuk di lubangnya ini ya. Seperti ini. Buat 3 DC di dalam rongganya ini. Nih, 3 DC. Lalu buat 3 CH. Kita skip 3 CH di bawah ini ya. 1, 2, 3. Masuk lagi di bagian rongganya. Kita isi 3 DC lagi.
seperti ini. Lanjutkan membuat pola ini sampai di ujung ini. Nah, kita sampai di rongga yang terakhir. Kita buat dulu 3 DC nya. Lalu buat 1 CH dan putus benangnya dengan korek api. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kita ambil benang warna lainnya, buat lagi slip knot, ambil benang 1 kali, lalu kita akan membuat DC di rongga-rongganya ini lagi. Jadi kita seperti membuat motif di baris 1 tadi ya. Kita akan mengikuti pola atau motif di baris 1. Ini hanya warnanya yang aku ganti ya, polanya tetap 3 DC, 3 CH, masuk di sela-selanya ini, buat 3 DC. CH, 3 DC, lanjutkan sampai di ujung. Nanti hasilnya seperti ini ya. Akan aku ambil benang warna yang awal tadi ya, warna hijau, lalu buat slip knot, ambil benang 1 kali. Kita akan mengulangi motif di baris 2. Jadi kita membuat motif di rongga-rongganya ini selalu ya. Ini skip 3 CH, lalu buat 3 DC. Lalu buat 3 CH lagi dan skip 3 CH, buat 3 DC. Nah, lanjutkan membuat pola ini sampai di ujung. Jadi untuk baris berikutnya kita hanya akan mengulangi pola di baris 1, lalu pola di baris 2. Hanya kita ganti warnanya sebanyak 3 kali. Seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini. Punyaku ini sepanjang 28 cm. Ini untuk bagian akhirannya. Nah, untuk membuat bagian tepinya ini, buat slip knot terlebih dahulu.
Lalu kita masuk di ujung ini. Ambil benangnya. Buat 1 SC. Jadi di 3 DC ini kita isi dengan 3 SC. Lalu di bagian rongganya ini kita isi 3 DC. Tiga SC. Lalu 3 DC. Tiga SC lagi. Tiga DC. Lanjutkan sampai di ujung ini. Sampai di ujungnya buat 2 CH. Lalu buat DC di lubang yang sama di sini. Kita akan membuat pinggirannya ini, tepiannya ini dengan DC. Kita akan membuat pola 3 DC, 2 DC, 3 DC, 2 DC di bagian badan DC-nya ini ya. Ini sudah 3, di sini kita buat 2 DC. Berikutnya 3 DC. Satu, 2, 3. Lalu 2 DC. Lanjutkan sampai di ujung. Kita sudah sampai di bagian sudutnya ini. Kita isi dengan 3 DC. Satu, 2, 3. Pasang penanda di DC nomor 1 dan di DC nomor 3 seperti ini ya. Kita akan membuat 1 DC di setiap CH nya, jadi tidak membuat pola 32 32 ya. Di sini kita isi 1 DC di setiap CH. Lanjutkan sampai di ujung, sampai di sudut lagi.
kita buat 3 DC. Nah, pasang penanda di DC awal nomor 1 dan nomor 3. Jadi buat cara yang sama seperti ini untuk bagian sudutnya ya. Untuk bagian motifnya kita buat pola 32 32. Kalau untuk tepi yang ini kita isi 1 DC di setiap CH nya. Nah, di bagian sudut yang akhir ini aku buat juga 3 DC seperti ini ya. Baru aku buat slip stitch. Buat 2 CH. Kita akan membuat 1 kali baris atau 1 kali putaran DC lagi. Kali ini isi 1 DC di setiap CH nya. Akan membuat DC nya sampai di penanda berikutnya ini. Kalau sudah sampai di sudut yang ada penandanya ini, kita lepas dulu. Kita isi masing-masing dengan 2 DC di setiap 1 CH nya. Lepas lagi sampai di sini ya. Jadi dari penanda 1 ke penanda 2 ini kita isi 2 DC di dalam 1 CH. Baru lanjutkan 1 DC di setiap CH nya lagi sampai bertemu dengan penanda berikutnya. Ini penanda berikutnya ya. Buat cara yang sama seperti tadi. Ulangi cara yang sama sampai di ujung. Dan nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat pola lingkaran untuk bagian samping-sampingnya ini ya. Buat slip knot, lalu 5 CH. Satukan dengan CH yang awal dengan slip stitch. Buat 2 CH. Selanjutnya kita buat 14 DC di dalam lingkaran ini. 1 2 3 4 5 6. Lanjutkan sampai 14 DC. Kalau sudah, kita hitung dari bawah 1 2 dan kita buat slip stitch. Lalu buat 4 CH. 1 2 3 4. Buat DC di lubang berikutnya. 1 CH, lalu 1 DC. 1 CH, 1 DC. 1 CH, 1 DC. Lanjutkan sampai bertemu dengan awalan ini tadi. Sampai di ujung ini kita buat tambahan 1 CH, 1 DC di lubang yang sama dengan awalannya. 1
1 CH, lalu hitung dari bawah 1 2 3. Kita buat slip stitch. Buat 3 CH, lalu 2 DC di rongganya ini. Satu DC di bagian DC-nya ini, di sini ya. Dua DC di dalam rongga, 1 DC di rantai ini. Dua DC di dalam rongga, 1 DC di dalam rantai ini. Lanjutkan membuat polanya sampai di ujung. Di ujung kita isi 1 DC di lubang yang sama ini. Baru hitung dari bawah 1 2 3 dan buat slip stitch. Buat 3 CH lagi. Buat DC di lubang yang sama. Lalu kita buat 2 CH. Di bawah skip 2 CH. Buat 2 DC di lubang yang sama. 2 CH, skip 2 CH, buat 2 DC di lubang yang sama. 2 CH lagi, di bawah skip 2 CH, buat 2 DC di lubang yang sama. Ulangi pola ini sampai bertemu dengan awalannya tadi. Kalau sudah, kita buat slip stitch. Buat 3 CH. Masuk di lubang yang sama. Buat 1 DC. Ini di rantai berikutnya kita buat 1 DC. Lalu di rongganya ini kita isi dengan 3 DC. Dua DC di 2 rantai. Lalu 3 DC di dalam rongganya. Lanjutkan sampai bertemu dengan awalannya. Kalau sudah, buat slip stitch. Buat 3 CH. Buat DC di lubang yang sama. Kita hitung dari ini ya. 1 2 3 4, lalu buat 2 DC di dalam 1 CH. Buat lagi 4 DC. 1 2 3 4. Berikutnya 2 DC di dalam 1 CH. Lanjutkan membuat polanya sampai di ujung. Kalau sudah bertemu dengan awalannya, kita buat slip stitch dan putus benangnya dengan korek api. Dan buat sebanyak 2 bagian dengan pola yang sama seperti ini.
Selanjutnya kita akan menyatukan bagian samping dengan bagian badan tasnya dengan jarum tapestri. Ini penandanya untuk awalan dan akhirannya ya. Aku buka, ini untuk awalannya. Kita jahit seperti menjahit dengan jarum jahit. Ini aku masukkan di kedua rantainya. Ini ya, 2. Di sini juga 2. Setelah disatukan semuanya, jahit bagian tepinya ini dengan jarum dan benang jahit, dan juga jahit untuk tali ulirnya ini dengan jarum dan benang jahit juga ya. Untuk tutorial tali ulirnya bisa kalian lihat di videoku yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk bagian tali yang lainnya. Kalau sudah selesai menjahit semuanya, hasilnya seperti ini. Sekarang tas rajut tabungnya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.